Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Mari untuk mempersiapkan renungan pagi, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Sepanjang malam kami menikmati tidur dengan baik. Dan di pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar pula, menikmati hari yang baru. Untuk memulai kegiatan sepanjang hari ini, kami lebih dulu mau mendengar firman yang disampaikan oleh gembala kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Mari berfirmanlah ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami kembali menerima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu meredakan atau melampiaskan. Sekali lagi, meredakan atau melampiaskan. Terambil dari Amsal 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Nah saudara, pernahkah saudara melihat seorang ibu muda begitu frustrasi dan akhirnya marah melihat dua anaknya yang masih balita terus merengek minta mainan saat mereka berjalan-jalan di mal? Pemandangan yang terjadi selanjutnya, sepertinya gak enak dilihat. Ibu muda itu menjewer kedua telinga anaknya, memukul keras punggung mereka, dan membentak mereka supaya diam. Mereka mungkin berhasil didiamkan, tetapi tangis mereka masih terdengar meski lirih karena ditahan. Tanpa sadar, ibu ini mengajarkan cara menyelesaikan konflik dengan cara yang kasar, yang kelak juga pasti akan dipraktekkan oleh kedua anaknya saat menghadapi situasi serupa. Nah saudara, amarah bisa menghasilkan dua hal, kebaikan atau keburukan. Tinggal bagaimana cara kita mengendalikan emosi saat marah. Nah saudaraku, saya pernah mengalami sesuatu hal yang sama. Tetapi saya bukan orang yang bebal. Saya benar-benar mengerti apa yang orang lain inginkan. Karena itu saya berusaha untuk memberikan nasihat dengan suara yang lemah lembut, tidak disertai dengan amarah yang tinggi sambil membentak dan sebagainya. Ternyata hasilnya, orang yang saya bicara dengan lemah lembut itu meminta maaf sambil mencium tangan saya, dan saya melihat akhirnya mereka dapat mengalami sesuatu yang baik dan damai sejahtera dialaminya. Nah saudara, penulis Amsal berkata orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Siapa saja bisa bikin kita marah, dan kita pun berhak marah pada siapapun. Tetapi sebelum marah, coba saudara periksa diri sendiri. Mengapa kok saya bisa marah? Apakah karena orang itu menyinggung saya? Atau ia menunjukkan kekurangan yang harus saya perbaiki di depan massa, di depan umum? Apa hasil kemarahan saya? Memperuncing masalah atau menumpulkannya? Saat kita mau memikirkan hal-hal yang dulu saudara, maka tanpa sadar kita meredakan hati kita yang mendidih. Alhasil, saat kita utarakan alasan mengapa kita marah pada seseorang yang bikin kita marah, ucapan kita pasti jauh lebih lembut dan membangun. Tuhan
tidak pernah mau kita menghancurkan kehidupan diri sendiri karena melampiaskan seluruh amarah tanpa berusaha meredakannya lebih dulu. Nah saudara, sudah banyak contoh di sekitar kita akibat kemarahan yang dilampiaskan tanpa pertimbangan. Dalam Alkitab pun kita bisa belajar dari Kain, dari Musa, dan dari Saul yang harus menanggung hukuman karena kehilangan akal sehat saat amarah menguasai mereka. Meredakan atau melampiaskan amarah itu murni pilihan kita sendiri, dan setiap pilihan menghasilkan konsekuensinya sendiri. Semoga kita bisa memilih meredakannya, karena itu jelas lebih baik buat diri sendiri dan lebih baik juga untuk orang lain daripada marah yang akhirnya membuat masalah menjadi lebih runcing. Selain itu, pilihan sikap itu juga akan mencegah kita jatuh dalam dosa karena berhasil menangani amarah dengan benar. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya biarlah kita mengendalikan emosi kita yang benar-benar harus kita kendalikan. Itu sebabnya saya tutup dengan kalimat ini, boleh marah, tapi jangan sampai lepas kontrol. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengaku seringkali kami bukan meredakan, tetapi malah melampiaskan. Kami marah tanpa perhitungan, tanpa berpikir panjang. Dan orang yang kami marahi bukan malah berubah lebih baik, tetapi malah menaruh kebencian semakin runcing kepada kami. Akhirnya kami sadar ya Tuhan, kami lewat renungan ini harus mampu meredakan amarah kami. Karena setiap kali kami bertindak serampangan, asal marah begitu saja, masalah bukan selesai, tetapi semakin menjadi-jadi. Ampunilah kami Tuhan. Lewat renungan ini kami sadar, biar kami akan benar-benar bertindak, bukan melampiaskan tetapi meredakan dengan suara lemah lembut, penuh nasihat, disertai dengan firman. Sehingga orang yang kami tegur betul-betul akhirnya sadar dan bertobat. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, saya berjumpa esok hari dan tetap semangat.